Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat istimewa JITV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Ani dalam acara Sarasehan, perbincangan seputar Jogja. Pemirsa JITV yang saya sayangi, kaum pencapir, mungkin istilah ini sering kita dengar pada masa Orde Baru, di mana kelompok pencapir itu merupakan akronim dari kelompok pendengar, pembaca, dan juga pemirsa. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2010 terbit Permenkominfo nomor 8 tahun 2010 yang mengatur tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial yang kita kenal dengan istilah KIM, Komunitas Informasi Masyarakat. Nah, KIM ini hadir sebagai wadah komunikasi, kolaborasi, dan juga penguatan literasi informasi di tingkat komunitas. Namun dengan perubahan zaman maka menghadirkan tantangan baru dan juga harapan baru. Untuk itu pada Sarasehan hari ini kita akan membahas tema yang relevan dengan kondisi tersebut, yaitu ekspektasi wajah baru dari Forum Komunikasi Komunitas Informasi Masyarakat. Pada saat ini sudah hadir dua narasumber yang akan menemani saya pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah Bapak Hari Edi Triwahyu Nugroho SIPM SI. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo DIY. Bapak gimana, sehat? Sehat selalu, sahabat istimewa. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah Bapak Sab Suwitono SPD. Beliau adalah Ketua Forum KIM DIY periode 2025-2029. Pak Witono, bagaimana kabarnya? Sehat, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Hari dan juga Pak Witono nih. Sebelum kita mengulik lebih dalam terkait dengan bagaimana wajah baru dari KIM periode 2025-2029 ini, maka saya akan mungkin ke Pak Wahyu dulu, izin Bapak, mungkin bisa diceritakan lebih dahulu sebenarnya KIM itu apa sih? Ya. Jadi KIM itu Komunitas Informasi Masyarakat. Secara filosofi itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Baik. Jadi ini suatu kesadaran di komunitas, di masyarakat, bagaimana kemudian informasi itu dikelola dengan baik. Jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi informasi itu ya dari masyarakat, kemudian untuk masyarakat, oleh masyarakat. Sehingga itu kemudian aliran informasi di masyarakat itu menjadi tidak ada sumbatan. Sehingga KIM ini pada sisi lain sebagai penjembatan informasi antara pemerintah, entah itu pemerintah daerah atau pemerintah desa, pemerintah kelurahan dengan masyarakat, atau juga antar warga di dalam masyarakat itu sendiri. Itu. Baik, jadi KIM merupakan organisasi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan juga untuk masyarakat, gitu ya Pak ya. Kemudian juga sebenarnya urgensi dari pembentukan Forum KIM sendiri itu seperti apa Pak? Jadi alhamdulillah KIM DIY sudah cukup lama perjalanannya. Jadi di masing-masing kabupaten kota sudah ada KIM, dan masing-masing kabupaten juga membentuk semacam forum tersendiri. Sehingga kami di level Pemda DIY atau level provinsi itu kami menyambut baik keinginan dari teman-teman KIM ada forum komunikasi di level provinsi. Nah ini mengapa ini penting, yaitu karena tadi ketika ada forum komunikasi berarti ada untuk kebutuhan untuk saling koordinasi, konsolidasi, atau juga untuk berbagi pengalaman di level provinsi. Sehingga ada gerak langkah yang sama. Jadi harapan kami selaku mitra strategis KIM di Pemda DIY, ketika satu itu maju ya lain juga maju. Mungkin bisa berbagi praktek baik lah. Mungkin di KIM-nya Pak Witono itu punya praktek baik, itu kemudian bisa ditularkan ke KIM yang lain. Ya, harapannya dan forum KIM ini komunikasi bisa lancar antar kabupaten kota, sehingga ini yang kemudian harapannya bisa memberdayakan masyarakat. Jadi tidak sekedar kemudian menyalurkan informasi atau bagaimana, juga memberdayakan masyarakat. Bagaimana informasi itu bisa memberdayakan masyarakat. Itu. Karena ini kemudian berbasisnya komunitas, maka itulah salah satu kelebihan dari KIM. Itu. Oke, baik. Mbak Ani, sobat istimewa di DIY gitu. Oke. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kedudukan, juga peran dan komitmen dari Pemda DIY itu dalam pembinaan Forum KIM DIY sendiri itu seperti apa, Bapak? Alhamdulillah kita sudah selama ini punya program-program rutin gitu, sahabat istimewa. Seperti misalnya kita ada forum koordinasi rutin gitu, entah di DIY atau juga muter di kabupaten kota.
dari teman-teman Kim. Kemudian juga Pemda DIY lewat Dinas Kominfo punya kegiatan peningkatan kapasitas. Misal dengan pelatihan jurnalisme warga. Atau juga pelatihan itu kemudian ada sentuhan teknologi. Bagaimana kemudian pelatihan kita mengoptimalkan medsos, membuat akun, cara memfoto atau juga cara mempublish suatu informasi supaya menarik gitu. Sehingga pada sisi lain juga saya sampaikan itu juga mulai nilai tambah. Gitu. Kita informasi ketika masuk di medsos misalnya, toh juga informasi itu bisa dilakukan monetisasi. Artinya juga informasi itu selain berguna di komunitas atau berguna untuk menginformasikan ke masyarakat luas apalagi di internet, tapi juga pada sisi lain alhamdulillah sudah bisa kemudian dimonetisasi. Tapi itu bukan, menurut saya bukan tujuan, tapi itu bagian kemudian bonus gitu ya Pak Witono ya. Kemudian itu, tapi yang penting informasi di masyarakat bisa memberikan nilai tambah, tidak sekedar pesan sampaikan, tapi informasi juga bisa memberdayakan masyarakat. Gitu. Oke, baik. Kemudian mungkin satu lagi Pak, apakah peran tersebut itu benar-benar sudah dirasakan oleh masyarakat atau masih ada tantangan yang perlu diperkuat khususnya di era digital saat ini Bapak? Oke. Nah, ini yang kemudian yang saya juga apresiasi di masa kepengurusan Pak Witono ini, itu ada kepengurusan itu ada generasi senior dan generasi muda ya. Saya sebut senior ya karena memang sisi tidak segera umur tapi juga pengalaman. Sehingga ini saya sebut dengan generasi senior dan generasi muda. Harapannya ya senior ini punya pengalaman, punya kearifan, keteladanan, sedangkan yang muda itu punya kreativitas dan punya lebih melek, menurut saya lebih melek teknologi ya. Lah harapannya ini kombinasi yang sangat bagus sekali. Kemudian Kim bisa kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya kira makanya pada satu sisi digitalisasi atau juga kemajuan TIK ini itu bisa berdampak baik ketika kemudian kita bisa menempatkan atau menggunakan TIK itu sebagai tool, benar sebagai tool, bukan sebagai tujuan gitu. Jadi kolaborasi dengan antar generasi senior dan generasi muda ini saya kira ini menjadi kekuatan utama gitu, terutama di kepengurusan yang dikuasai oleh Pak Witono ini gitu. Baik. Kalau tadi Pak Kadis sudah menyampaikan tentang apa itu Kim, apa perannya dan juga urgensi dan bagaimana peran Pemda DIY ini dalam pembinaan Kim. Nah, kita sekarang menuju ke Pak Witono nih. Pak Witono ini kita ketahui bahwa beliau adalah Ketua Forum Kim DIY periode 2025-2029 yang telah dikukuhkan pada tanggal 17 Desember 2026 kemarin ya. Nah, mungkin Pak Witono ini bisa bercerita sedikit tentang gambaran dan tugas fungsi dari FK Kim sendiri itu seperti apa Bapak? Monggo. Baik, terima kasih. Benar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis bahwa tugas dan fungsi dari FK Kim, Forum Komunikasi Komunitas Informasi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak lepas dari Peraturan Menteri Nomor 4 Pasal 4 dan Ayat 2. Di situ berisi tentang kemitraan, penekanan pada kemitraan, sehingga dapat dilihat pada ketugasannya. Tugasnya dari Kim itu sendiri kan diseminasi informasi, di mana isi dari itu adalah mencari informasi, mengolah informasi, dan menyampaikan informasi. Sehingga apa yang menjadi amanat dari kementerian ini bisa dirasakan sesuai apa yang sekarang sudah kita rasakan bersama, bahwa tugas dari Kim ini bukan hanya mencari, mengolah, dan juga menyampaikan informasi, tetapi bagaimana meningkatkan peran masyarakat itu lebih efisien, lebih menuju pada sosial, pada ekonomi dan budaya. Nah, dengan ini kan posisinya berada pada yang disampaikan tadi Pak Kadis, bahwa Kim ini berada pada posisi yang strategis, yang menjadi penghubung atau jembatan dua antara pemerintah dan
pada masyarakat. Kalau Ini. itu ada gambaran adalah tugas dan fungsi gitu ya. Nah, fungsinya begini, ya. Pak. Kalau program kerja sendiri seperti apa, Pak? Oh, program kami akan kami lontarkan seperti yang sudah berjalan, seperti yang disampaikan Pak Kadis, bahwa program yang dapat kita lakukan saat ini berkunjung ke masing-masing FKKIM tingkat kabupaten kota. Di samping ada silaturahmi, langsung mengetahui KIM mana yang pada saat ini sudah melaksanakan kegiatannya. Mungkin ada KIM yang menjadi unggulan produk yang ada di KIM itu, sehingga nanti FKKIM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menjembatani untuk mencarikan sekali lagi informasi yang bisa langsung diterima oleh masyarakat. Kita ketahui bahwa informasi yang dari pemerintah itu belum tentu bisa langsung diterima oleh masyarakat lapisan bawah. Maka KIM ini dibentuk sampai di tingkat padukuhan di masing-masing kelurahan. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, bahwa sudah dibentuknya KIM-KIM di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saat ini menurut catatan dari FKKIM Provinsi DIY sudah ada 1.560 lebih KIM yang sudah ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, harapannya nanti jika ada pertanyaan ke sana, nanti saya matur seperti apa harapan yang bisa membantu kami berada di FKKIM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu. Oke, baik. Mungkin kalau kita lihat pasti ada tantangan-tantangan ya, Pak ya. Nah, tantangan yang terbesar itu yang mungkin akan dihadapi itu seperti apa, Pak? Boleh diceritakan ya, Pak? Oke, memang di era digitalisasi seperti ini, siapa saja yang duduk di kepengurusan ini sebenarnya yang disampaikan tadi harus melek dengan adanya informasi, melek dengan digitalisasi, termasuk juga melek dengan KIM. Biar paham KIM itu apa lah. Tantangan sekarang yang paling berat saya rasakan ini, bagaimana saya bisa meningkatkan pengetahuan dari KIM-KIM yang ada di daerah-daerah itu untuk bisa menjadi suatu wadah yang bisa mencakup, karena di situ ada sistem ataupun wadah yang secara inklusif. Nah, ini kan nanti bisa di KIM ini tidak hanya menangani tentang informasi, tapi memberikan juga acuan kepada anggota KIM itu bisa melaksanakan apa saja yang dapat dilakukan oleh kelompok KIM itu. Begitu, Mbak. Ini tantangan berat saya, itu yang akan saya tuju. Oke. Gitu. Kalau ada tantangan pastinya ada harapan gitu ya, Pak. Harapan bentuk dukungan dan juga keterlibatan pemerintah, masyarakat maupun stakeholder lain yang terkait FKKIM ini seperti apa, Pak? Boleh diceritakan. Terima kasih. Nah, satu contoh sekarang ini, saya FKKIM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2, setelah berakhirnya dari periode yang pertama 2021 sampai 2025, dan periode 2025 sampai 2029 saat ini, saya yang kedua dari kepengurusan itu, periode kedua, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, karena ada talkshow seperti ini. Nah, talkshow seperti ini bagi saya sudah menyatakan ini bantuan pemerintah untuk apa? Agar masyarakat itu atau organisasi perangkat daerah itu mengetahui persis, oh ada FKKIM. Nah, kemana ini FKKIM? Nah, agar kami itu bisa dikenal, terima kasih sekali lagi dari Kominfo bahwa kami bisa dikenalkan lewat JITV yang sangat istimewa bagi saya ini, karena memang ini bisa diterima dari beberapa daerah, siarannya baik. Nah, insya Allah ini moga-moga harapan saya untuk KIM ini, untuk OPD bisa melek dengan kami, sehingga saya bisa datang sounding kepada OPD yang mempunyai program. Nanti akan saya sewani untuk informasi itu, saya minta akan saya ratakan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ini sampai paling bawah, gitu.
Oke, terima kasih Pak Witono Mungkin, yang ya. luar biasa ya. Mungkin sebagai penutup diskusi ini saya ingin meminta pandangan dari Pak Wahyu nih. Apa sih Pak harapan dan rekomendasi konkret Bapak nih agar forum KIM DIY ini benar-benar mampu menjadi ruang komunikasi yang aktif, adaptif dan juga berdampak bagi masyarakat Jogja, Pak? Saya kira saya sedikit menyambung sampaikan Pak Witono tadi. Jadi kami sendiri di Disnas Kominfo berharap tidak kemudian mitranya hanya Dinas Kominfo, tapi bisa kemudian dinas-dinas atau OPD Pemda yang lain. Karena selagi posisi KIM berada di paling dekat dengan masyarakat. Kebutuhan masyarakat lebih tahu, kemudian bahasanya mungkin lebih membumi nanti kalau kemudian teman-teman KIM yang menyampaikan. Sehingga ini yang kemudian bisa menyampaikan program pemerintah melalui dinas-dinas yang ada di Pemda DIY atau kabupaten kota, bisa bermitra dengan KIM untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan atau program strategisnya Pemda itu. Kemudian harapan kami ke depan, saya kira pertama tadi bisa memperluas jejaring. Kemudian kedua itu saya kira forum komunikasi benar-benar bisa menjadikan langkah bersama gitu. Kalau kemarin kami sampaikan maju bareng gitu, supaya juga kemampuan kapasitas bisa kemudian merata gitu. Ketika kemudian ada satu yang maju dan kemudian direplikasi dengan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing ya, itu juga akan memberikan dampak di masyarakat gitu. Jadi pada akhirnya gitu harapan kami informasi itu bisa kemudian membedakan masyarakat di masing-masing padukuhan atau kelurahan masing-masing gitu. Ini yang kemudian kami harapkan ke depan demikian. Jadi KIM itu ke depan kita bareng-bareng ya Pak Witono ya, kita memperluas jejaring kita dengan mungkin yang sudah ada kita kuatkan atau juga menambah jejaring atau juga peluang-peluang koordinasi kerjasama dengan mitra-mitra strategis lainnya yang di DIY. Jadi tidak hanya pemerintah, tapi juga mungkin swasta atau juga komunitas lain yang punya misi yang sama untuk DIY gitu, Mbak Ani, sobat istimewa. Baik, sahabat istimewa JETV, dari Sarasiani ini kita dapat menarik benang merah bahwa wajah baru dari forum KIM ini bukan sekedar pembaruan tampilan, tetapi juga pembaruan cara berpikir, berkolaborasi, dan juga melayani kebutuhan informasi masyarakat. Harapannya forum ini dapat terus menjadi ruang dialog yang sehat, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri Jogja sebagai daerah yang berbudaya dan berdaya. Baik, saya Ani mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas pandangan dan gagasan yang telah disampaikan, serta kepada seluruh pemirsa JETV yang menyaksikan Sarasehan pada hari ini. JETV, jendela informasi keistimewaan Jogja. Sampai jumpa pada Sarasehan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana?